penyimpanan HP penuh, apakah dengan membeli kartu memori adalah opsi yang tepat? Atau jangan-jangan mending kita ganti HP baru aja? Halo bos, sesuai yang sudah saya omongin tadi di awal, jadi ceritanya di sini itu HP saya ini itu gampang penuh penyimpanannya karena hanya 64 GB. 64 GB dipakai buat simpan game emulator, dibuat untuk simpan video supaya bisa diupload di YouTube. 64 GB itu saya rasa udah sangat gak worth it. Nah, dengan adanya memory card ini harapannya itu bisa membantu penyimpanan yang ada di HP karena kan ini 64. Dan kalau misalnya kalian beli memori itu kan ada yang giganya besar ya, ada yang 128, ada yang 256. Ya tergantung kalian beli yang berapa giga. Nah, untuk yang saya bahas di video ini itu adalah memori SanDisk A1 dengan kecepatan speed up to 140 Mbps untuk ukurannya 128 GB. Untuk memori ini saya belinya di toko offline, harganya yaitu Rp249.990 atau ya kita bulatkan menjadi Rp250.000. Oke, ini saya masukkan. Dan untuk pengetesan nanti di sini saya bakal coba buat pindah-pindah file kira-kira worth it atau enggak, dan nanti kira-kira bisa kita masukkan ke memori enggak ya untuk aplikasi itu. Kan biasanya aplikasi itu tersimpan di internal ya, apalagi kalau aplikasinya besar itu pasti memakan banyak penyimpanan. Nah, apakah dengan kartu memori ini itu bisa membantu penyimpanan internal untuk simpan aplikasi? Nanti bakal saya coba juga ya teman-teman. Oke, HP-nya sudah hidup di sini. Terus kita coba cek di pengaturan, kita lihat di penyimpanan. Ya, di sini ada 128 GB ya teman-teman. 128 GB. Terus kalau misalnya kita baca lewat Z-Archiver, di sini kebacanya itu 119 GB ya. Ya memang nggak penuh sih, biasanya tuh 32 GB memori kartu itu juga isinya tidak 32 GB, tapi ya nggak apa-apa lah ya, kepotong sedikit. Terus kita lihat di aplikasi, lihat semua. Nah, misalnya Ethers 2 penyimpanan, ya di sini tidak ada pindahkan penyimpanan ya. Tapi nggak tahu kalau misalnya di tipe HP lain apakah bisa gitu. Kalau kita lihat di titik-titik 3 di sini, adanya tampilkan sistem, tidak ada opsi penyimpanan ya bro. Bentar, kita coba cari yang game. Saya ada game namanya itu Farm Frenzy. Kita lihat di penyimpanan, ya tidak ada penyimpanan kartu memori ya. Harusnya kan kalau bisa dipindah itu ada pindahkan ke memori kartu gitu. Tapi nggak tahu kalau di HP yang lainnya itu seperti apa. Jadi kalau misalnya kalian mau beli kartu memori ini buat menyimpan aplikasi, saran saya kalian pinjem dulu punya teman kalian memorinya, terus kalian masukin ke HP kalian, kalian cek di bagian aplikasi kira-kira ada opsi pindahkan ke memori nggak. Kalau misalnya ada opsi pindahkan ke memori, ya bisa terbantu ya dengan adanya memori ini buat simpen aplikasi. Contohnya ini XNS ini besar ini, 500 MB lebih bro. Tuh, ya segitu sih, memang aplikasi sekarang itu besar-besar bro. Bahkan Google Chrome itu sekarang besar ya ini. Punya saya ini udah 500-an lebih ini. Sayangnya nggak bisa dipindahkan ke memori ya. Tetapi kalau misalnya buat simpen foto, video, atau perekam layar, biasanya kalau kalian pemain YouTube itu masih bisa. Saya pastikan pasti bisa, karena kan itu sebuah file ya. File foto, video, atau bisa dibilang multimedia. Multimedia itu gampang mindahinnya ya, bisa pakai Z-Archiver atau file manager bawaan HP. Foto itu juga bisa sih. Nah, sekarang langsung aja saya bakal coba buat mindahin salah satu game saya yang ukurannya itu lumayan besar. Nah, ini ya PES 2013, ini ukurannya 5,76 GB. Kira-kira ini lama atau enggak? Langsung aja kita potong, terus kita masukkan ke kartu memori. Terus ya langsung ke sini aja ya.
Sekarang jam 10.15. Oke, kita lihat. Selesai jam 10.19. Ya, mungkin sekitar 3 menit lebih atau 4 menit ya teman-teman ya. Ya, sekitar segitu sih. Untuk kecepatannya ini punya saya speed up to 140 Mbps. Ada juga yang lebih tinggi daripada ini ya teman-teman ya. Tapi ini punya saya yang A1 ini. Kan ada yang A2 juga itu. Ya, saya cari yang lebih murah ya teman-teman ya. Karena supaya bisa buat simpan video biar HP-nya itu nggak gampang penuh. Nah, terus kira-kira itu bisa dipakai nggak Bang buat simpan game emulator? Bisa. Nah, ini kan contohnya PES 2013. Ini bisa masuk ke memori. Terus nanti di dalam aplikasi emulatornya, misalnya di sini di Yuzu, di bagian pengaturan kalian cari untuk lokasi gamenya ya. Nah, ini select game folder, itu kalian ubah ke kartu memori atau folder tempat kalian nyimpan gamenya. Kalau gamenya di memori ya kalian cari nanti di memori. Itu bisa ya. Jangankan memori kartu, saya pakai flash disk biasanya aja bisa gitu. Cuman ini menurut saya kurang praktis ya, karena kalau misalnya kita colok sambil main, terus misalnya ini kecabut, ya kan takutnya ada file yang rusak atau kayak gimana ya. Jadi menurut saya ini tuh agak kurang efektif. Masih lebih enak kalau kita pakai kartu memori ini, karena kan ini ada di dalam slot HP ya. Kalau mau lebih enak lagi ya memang ganti HP. Ganti HP yang penyimpanannya lebih tinggi, terus spesifikasi HP-nya yang lebih bagus. Alasan saya beli memori ini kok kenapa tidak ganti HP? Yang pertama karena saya cari yang lebih murah, terus kemudian karena Snapdragon 855 itu menurut saya masih worth it ya untuk di 2023 ini. Saya pakai buat main PES, buat main FIFA yang versi mobile, bukan yang XNS, bukan yang Yuzu. Itu juga masih enak ya. Jadi Snapdragon 855 itu masih oke. Tetapi kalau misalnya ini udah nggak kuat, ya kemungkinan aku nggak beli memori, tapi aku bakal ganti HP. Sekalian saya naikkan memorinya ya. Maksudnya cari yang penyimpanannya itu lebih tinggi. Mungkin kendalanya punya saya ini itu ada di Androidnya ya. Ini mentok di Android 11 ini. Sudah pernah saya cek, ini itu udah terbaru ya, yang Android 11 tidak bisa naik ke Android 12, Android 13 itu tidak bisa ya teman-teman. Ya itu yang menurut saya jadi kelemahan HP ini. Karena kalau misalnya nanti ada aplikasi baru Android 11 sudah tidak disupport, ya mau nggak mau saya harus ganti HP. Kalau nggak ganti HP masih bisa diakali dengan cara pasang custom ROM. Dan itu agak ribet ya kalau kalian nggak ngerti. Saya pun juga kayaknya kesulitan kalau mau custom ROM HP. Dengan custom ROM itu misalnya HP kita itu Android 11, kita menginginkan Android 15, itu ya bisa cari custom ROM Android 15 untuk HP misalnya Sony Xperia 1. Ya itu nanti dipasang di HP Sony Xperia 1 ini, Androidnya itu jadi Android 15 gitu. Cuman ya saya nggak bisa ya kayaknya ya. Cukup ribet soalnya teman-teman. Terus sekarang pertanyaannya adalah worth it atau enggak Bang kalau kita beli kartu memori ini buat menambah penyimpanan HP. Di sini kalau menurut saya kalian lihat dulu HP kalian. Udah ya, di sini wes asal ngomong aja aku. Karena apa? Kalau misalnya HP kalian itu Androidnya terlalu rendah, mau kalian belikan kartu memori, kalau misalnya nanti kedepannya aplikasi udah nggak support di HP kalian, ya kan gimana gitu, mending sekalian ganti HP aja, terus ganti yang penyimpanannya lebih besar. Nah terus kalau misalnya HP spesifikasinya masih bagus, contohnya kayak Snapdragon 855, ini kan di 2023 masih lumayan kuat itu, ya bisa dipertimbangkan buat beli memori kartu ini. Tapi dengan catatan tidak untuk digunakan buat simpen aplikasi atau game Android. Karena kan kalau game Android di HP saya ini tadi itu tidak bisa dipindah di kartu memori ya. Cuman nggak tahu kalau di HP lain. Tapi kebanyakan sih kayaknya nggak bisa, kebanyakan. Atau jangan-jangan nanti di Android yang versi baru kayak Android 14 atau yang lainnya itu bisa, yaitu saya kurang tahu ya. Tapi di sini yang saya pakai yaitu yang HP saya ini aja ya, yang saya gunakan buat contoh.
aplikasi itu kan semakin lama semakin besar ya. Contohnya kayak Google Chrome itu tadi kan udah menyentuh 500 ya. Ini lama-lama itu semakin besar. Kalau misalnya memori internal kita cuma 32 GB, waduh udah kurang banget kalau menurut saya ya. Jadi kalau mau beli HP saran saya ya paling enggak 128 GB atau mungkin ya sekalian 256 GB lah ya. Nah terus kalau misalnya aku beli ini worth it nggak bang? Kalau misalnya spesifikasi HP-nya itu masih mumpuni dan belum ingin ganti HP, apakah mending sekalian ganti HP aja? Kalau buat saya sih kayaknya lebih hemat beli memori. Saya di sini menurut saya HP saya ini masih kuat, jadi akhirnya saya belikan memori ya, ini masih baru. Beli yang 128 GB supaya bisa buat simpen video karena tujuannya itu sama buat simpan game emulator juga. Tapi kalau misalnya nanti Android 11 udah nggak support aplikasi, misalnya emulator tertentu hanya ada di Android 14 atau berapa gitu ya, mau nggak mau aku ganti HP. Dan memorinya ini saya rasa masih bisa dipakai kalau kita ganti HP selagi HP tersebut ada slot memorinya. Kalau misalnya nanti ganti HP yang nggak ada slot memorinya, ya kan HP yang lama masih ada, tetap masih bisa dipakai gitu. Jadi ya silakan kalian pikirkan aja ya. Cuman kalau saya di sini menurut saya HP saya masih oke buat dipakai di 2023, dipakai buat bikin video juga masih bagus. Akhirnya ya udah beli memori aja ya, kan lebih murah. Oke, kita lanjut ke aspek berikutnya. Kalau misalnya kita mau ambil foto atau mengambil video, kira-kira harus masuk ke internal HP dulu apa bisa langsung ke memori? Langsung saja kita coba ya. Ya, kita lihat di pengaturan. Biasanya sih bisa langsung masuk ke penyimpanan kartu ya. Kita lihat di penyimpanan. Tuh, ada yang kartu SD ya. Terus kalau kita pasang pakai flash disk kira-kira bisa nggak? Udah terbaca? Apakah ada penyimpanan flash disk? Oh enggak ya, masih kartu SD. Jadi tetap lebih unggul kartu SD ya daripada flash disk. Ya mungkin itu aja teman-teman untuk video kali ini. Terima kasih yang sudah nonton video ini sampai habis. Oke itu aja, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye.